Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Dakarim TV. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang kembali viral, yaitu mengenai surat edaran Kapolri mengenai penanganan perkara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini cukup rame ya, cukup rame dalam kaitannya. Sebenarnya kenapa sih Undang-Undang ITE ini dibikin? Saya rasa kalau menurut pendapat pribadi saya, sebenarnya Undang-Undang ITE ini harusnya lebih diarahkan terkait dengan transaksi perekonomian, transaksi keuangan. Jadi untuk menanggulangi sekarang kan banyak, karena sudah marak teknologi, makanya banyak transaksi-transaksi melalui sistem informasi ya, seperti jualan online, terus ada banyak lah jualan online, segala sesuatu kan sekarang online, transaksinya juga transaksi perbankan melalui online. Nah, saya pikir yang namanya Undang-Undang ITE waktu itu dibikin tujuannya untuk melindungi masyarakat terhadap kejadian terkait hal ini, penipuan dari sarana-sarana transaksi online, penipuan akibat penjualan online. Ternyata tidak. Undang-Undang ITE lebih banyak, kembali menurut pendapat saya, sependengarannya saya, Undang-Undang ITE ini lebih banyak atau cukup banyak lah dipakai untuk melakukan kriminalisasi, bukan kriminalisasi ya, tapi lebih banyak ke situ, mengkriminalisasi terkait dengan ujaran kebencian di Twitter, atau kebanyakan masalah-masalah media sosial lah, masalah-masalah posting di media sosial itu yang menjadi banyak menjadi objek dari Undang-Undang ITE ini, bukan transaksi-transaksi ekonomi justru, tapi lebih banyak kasus-kasusnya adalah pencemaran nama baik, kasus-kasusnya adalah orang yang tidak suka terhadap posting seseorang lalu melaporkan. Nah itulah, dan akhir-akhir ini saya melihat kok karena memang kita sudah terbelah secara politik, di Kisruh 2009, di Kisruh berapa? 2019 yang lalu. Akhirnya ini semakin lama itu perbedaan terbelah di 2019 itu terbawa terus akibatnya banyak orang yang mengungkapkan atau menyuarakan pendapatnya melalui media sosial, baik itu melalui Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan ketika itu tidak sesuai dengan, tidak cocok dengan pilihan politiknya, kadang-kadang dilaporkan oleh lawan politiknya. Dan akhirnya polisi, kalau menurut saya, lebih banyak menangani kasus-kasus terkait Undang-Undang ITE seperti itu, terkait pelaporan di media sosial, bukan pada transaksinya. Padahal dari nama undang-undangnya udah jelas, ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik. Jadi bukan informasi, tapi hampir nggak ada transaksinya. Yang kebanyakan adalah hoax ya, hoax memang nggak boleh. Tapi bukan itu aja. Jadi banyak undang-undang ini menurut saya dipergunakan untuk menjatuhkan lawan politik. Nah, apa ya, kita terbuka aja lah apa yang terjadi belakangan ini. Yang viral adalah misalnya Ustadz Maher ya, sampai meninggal di tahanan loh, padahal menurut saya kasusnya sepele sekali. Untuk kasus seperti itu harusnya bisa dibicarakan secara keluargaan menurut saya ya, dengan minta maaf harusnya selesai. Tapi kan nggak, tetap dikasuskan, orangnya harus ditahan, dan setelah ditahan pun minta penangguhan karena sakit, tidak diberikan dispensasi, entah kenapa akhirnya sampai meninggal di tahanan. Kan menyedihkan sekali, hanya gara-gara kasus yang seperti ini. Sepengetahuan saya jarang sekali kita mendengar ada koruptor besar meninggal di tahanan ya. Ini seseorang ustadz, ya ustadz lah, karena banyak yang ustadz lah, banyak yang memanggil dia Ustadz Maher, seorang ustadz pemuka agama. Ya mungkin dia salah, mungkin dia kepleset bicara, terbawa emosi pada saat pada saat dia melakukan memberikan tweet di Twitter.
terpengaruh emosi ketika dia merespon satu tweet dari orang, dia respon itu mungkin terlalu emosi, dan bagi sebagian orang melihatnya itu merupakan suatu penghinaan. Mungkin dia salah, ya. Tapi apa sedemikian itu dia harus ditahan? Setelah ditahan, bahkan dia pada dalam kondisi sakit yang cukup berat, dia tidak boleh minta penangguhan penahanan. Apa seperti itu? Dan masih banyak lagi. Dan sayangnya perlakuan itu kadang-kadang berbeda-beda. Berbeda kalau misalnya mungkin dari pihak lawan atau dari pihak siapa yang dekat dengan quote unquote ya, dekat dengan kekuasaan, perlakuannya berbeda. Dia tidak ditahan misalnya, mungkin dia tetap diproses tapi tidak ditahan ya. Atau bahkan ada yang nggak diproses sekalipun, mungkin ada. Nah, jadi banyak yang terjadi, mencium adanya hal seperti itu. Akibatnya undang-undang ITE ini sebenarnya efektif nggak sih? Nah, ini kan jadi masalah ya. Nah, sampai akhir-akhir ini akhirnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran tentang penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Surat edaran bernomor SE-2/11 tahun 2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif ya. Jadi ini ada ini saya sadur dari detik.com ya. Beritanya sebenarnya beberapa hari yang lalu, agak terlambat saya tapi nggak apa-apa lah. Jadi dikatakan di sini adalah isi surat edaran itu adalah meminta penyidik polisi mengedepankan restoratif justice dalam penyelesaian perkara. Ya. Listio juga meminta penyidik memprioritaskan langkah damai dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan laporan dugaan undang-undang pelanggaran UU ITE. Dalam kasus Ustadz Mahernya sudah minta maaf loh. Ya, sudah mengaku maaf. Dan saya rasa Habib Lutfinya pun pasti udah memaafkan. Yakinlah saya, pasti udah. Seharusnya kan permasalahan itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tidak perlu menggunakan secara hukum. Harusnya kalau menurut saya di sini peran polisi harusnya pada saat itu adalah menjadi penengah dari permasalahan ini untuk mendamaikan, bukan untuk malah ya seperti yang terjadi kemarin ya. Tapi ya udahlah, itu kan aturannya kemarin memang begitu. Mungkin polisi hanya menjalankan prosedur, tapi menurut saya kalau menurut saya pribadi tidak pada tempatnya. Tapi ya polisi pasti punya pertimbangan tersendiri mengapa dia harus melakukan penahanan dan segala macam. Pasti penyidik punya pertimbangan sendiri yang harus kita hormati. Tapi adanya adanya surat edaran dari Kapolri ini juga perlu kita apresiasi. Mudah-mudahan ke depan kasus-kasus seperti Ustadz Maher tidak akan terjadi lagi, ya. Lalu di sini dikatakan penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir. Nah, itu upaya terakhir dalam menegakkan hukum, ya, ultimatum remedium, dan mengedepankan restoratif justice dalam penyelesaian perkara. Ya, itu bagus. Terhadap para pihak atau korban yang akan mengambil langkah damai akan menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakannya restoratif justice, terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, sara, radikalisme, dan separatis. Kalau itu jelas. Kalau misalnya ada unsur sara, radikalisme, separatis yang memecah belah bangsa, nah ini ada pengecualian ya, karena ini berpotensi memecah belah, itu betul ya. Nah ini apa perlu kita bacakan ya ini mengenai surat edarannya. Ya, kita bacakan aja surat edaran nomor SE-2/11 2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Yang menjadi rujukan adalah A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, F. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11. Sorry terputus tadi. Yang
G. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. H. Surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor SE garis miring 8 garis Romawi 7 garis miring 2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. 2. Sehubungan dengan rujukan di atas dan mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital, maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Nah, yang poin 2 ini penting. Intinya adalah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, ya. Dan jangan sampai adanya undang-undang ini membatasi kebebasan berekspresi. Ya, kalau kebebasan berekspresi sudah dibatasi, kita hidup ingin berdemokrasi. Kalau kebebasan berekspresi kita dibatasi sedemikian rupa sampai seseorang itu takut dipenjara, takut ditangkap untuk mengeluarkan pendapat, ini menjadi bahaya bagi demokrasi di Indonesia. Saya pikir begitu. Nah, tapi tentu saja netizen ini tentunya dalam berekspresi harus juga memperhatikan hak orang lain. Nah, ada kalanya ketika berekspresi itu ada hak orang lain yang dilanggar. Nah, maka di sini mudah-mudahan dengan adanya aturan Undang-Undang ITE ini dan juga adanya SE ini akan memberikan jalan tengah apabila itu terjadi, ada orang yang berekspresi dan melanggar hak orang lain. Tentu saja orang yang dilanggar haknya boleh menuntut, dan tetapi tentu saja di garis bawahi sesuai dengan penerapan keadilan restoratif, jalan damai lebih diutamakan dibandingkan jalur hukum, ya. Jadi mungkin polisi lebih mengedepankan supaya bagaimana sih agar orang ini bisa berdamai daripada dia saling tuntut. Saya pikir begitu, ya. Lalu nomor 3 dari SE ini, bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, polisi senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan, serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, produktif dengan berpedoman, ya, maksudnya hal-hal sebagai berikut, ya. Jadi ya ini yang A, mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya, ya. Lalu memahami budaya yang beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat. Lalu yang C, AB tadi, AB. Lalu yang C, mengedepankan upaya preventif, dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana cyber. Nah, ini menurut saya penting dan bagus, ya. Di SE ini cukup bagus di posisi menurut saya, ya, di poin di angka 3 poin C ini, angka 3 huruf C, adanya upaya preventif dengan virtual police. Jadi sekarang polisi ada nih di sosial media, dia adanya virtual police yang intinya preventif dulu. Jadi jangan tahu-taunya nantangkap ya. Ini kan nggak, dengan adanya preventive police, dia memberikan peringatan dulu kepada, misalnya ada orang bikin status ABC, diberikan peringatan, hati-hati loh, status Anda ini bisa bisa melanggar hak orang lain, atau status Anda ini bisa melanggar Undang-Undang ITE. Nah, dengan adanya preventif tersebut, sehingga kadang-kadang kan nih kita ini orang awam nggak ngerti hukum, main tulis aja kan gitu. Nah, tapi dengan adanya peringatan tersebut, jadi bisa menjadi suatu peringatan bagi kita. Oh iya, ternyata salah, ya. Dengan salah kita langsung cepat hapus.
Mudah-mudahan belum sempat melanggar hak orang lain. Nah, sehingga ini akan jelas mengurangi adanya tuntutan-tuntutan atau adanya dugaan-dugaan adanya tuntutan-tuntutan saling tuntut ya, yang pada akhirnya akan ujungnya adalah dugaan kriminalisasi. Nah, kalau udah dugaan kriminalisasi kan jadi panjang kemana-kemana tuh, ya kan? Ya, jadi bagus adanya virtual police ini. Kalau menurut saya bagus. Jadi ada peringatan lah ya. Lalu yang D, dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dengan tegas membedakan antara kritik. Nah, ini harus bisa nih. Kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidanakan. Dan selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil. Nah, ini polisinya harus benar harus selektif istilahnya. Dalam menentukan, apa ini boleh, benar-benar ini kritik bukan. Kalau kritik kan harusnya boleh dong, nggak apa-apa. Ini kritik, masukan kan boleh dong. Orang Pak Jokowi aja bilang dia minta dikritik, ya kenapa kritik? Nah, tapi kan, kadang-kadang si pelapor nggak peduli. Wah, ini si A dikritik, saya kan sangat sayang sama si A, makanya saya laporin. Nah, kan harusnya nggak boleh begitu. Padahal mungkin aja kritik ini bagus bagi si A misalnya. Nah, misalnya si A ini seorang yang tokoh masyarakat, si A dikritik sama si B. Si C ini pendukung si A, wah langsung dilaporin, ya kan? Nah, di sini polisi harus selektif. Ini bener nggak sih kritik? Ini bener nggak sih masukan? Atau memang ini hoax? Atau ini nama pencemaran nama baik? Nah, itu polisi harus selektif. Jangan sedikit-sedikit langsung tangkap, sedikit-sedikit langsung diproses, ya kan? Lalu yang E, sejak menerima pelaporan agar penyidik berkomunikasi dengan pihak terutama korban, ya. Jadi tidak diwakilkan. Jadi dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi. Nah, itu seperti itu. Saya nggak jadi kayak misalnya kasus Ustadz Maher waktu itu kan dianggap melakukan penghinaan atau apalah ya kepada misalnya Habib Lutfi. Tapi kan setahu saya Ustadz Mahernya sudah minta maaf. Saya pikir Habib Lutfi orang yang sangat mulia pasti memaafkan lah. Alangkah lebih baik kalau misalnya sejak penerimaan laporan penyidik berkomunikasi dengan semua pihak. Jadi semua pihak itu siapa sih korbannya yang dirugikan, jangan diwakilkan. Jadi misalnya yang dirugikan si A, yang laporin si B. Kita nggak tahu respon si A ini terhadap hal ini seperti apa gitu. Padahal mungkin si A udah nggak ada masalah, nah kan jadi nggak aneh kan kalau ternyata yang mempeributkan si B kan aneh gitu loh, ya. Si A mengkritik si B, si C karena mendukung si B nggak terima, si C lapor, ya. Nah, tapi tidak ada komunikasi antara si A dengan si B. Padahal si A sudah minta maaf ke si B juga sudah sudah memaafkan si A. Tapi si C nggak mau menarik laporannya. Akhirnya secara proses hukum jalan terus. Tapi kan aneh, ya. Padahal seharusnya sudah tidak ada lagi masalah hukum karena udah saling memaafkan. Nah, itulah intinya dari SE ini. Saya kira Kapolri meminta agar penyidik benar-benar berkomunikasi dengan para pihak, terutama korban, tidak diwakilkan. Ya, di sini dijelaskan di dalam kurung ada tidak diwakilkan, jadi nggak perlu diwakilkan. Ya. Lalu yang F, melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Barreskrim, Siber, ya. Dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data-data yang ada. Jadi nggak sepihak lah ya. Jadi semuanya terlibat, lebih banyak yang terlibat lebih baik harusnya ya. Lalu penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Nah, ini penting yang G. Dan mengedepankan restoratif justice dalam penyelesaian perkara. Ya jangan apa-apa langsung dilanjutin, jangan. Kalau bisa harusnya si penyidik ini menjembatani adanya mediasi dulu antara si pelaku dengan korban. Sebenarnya apa sih masalahnya? Nah, kalau bisa selesai di situ kan nggak perlu ke pengadilan. Kan biaya pengadilan udah hukum, maksudnya kan perkara ini banyak ya. Kalau hal-hal sedikit kecil-kecil aja diperkarakan masuk ke pengadilan, habis kerja kita untuk ngurusin masalah-masalah itu. Padahal kan kasus koruptor banyak, kasus narkoba masih banyak kan gitu, ya kan?
Lalu yang H, terhadap para pihak atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restoratif justice, terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatis sudah kita bahas tadi, itu betul sekali. Lalu I, korban yang tetap ingin perkara diajukan pengadilan, namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan. Nah ini, dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali. Jadi dibuka ruang mediasi sebesar-besarnya dan tidak dilakukan penahanan sepanjang si pelaku sudah minta maaf. Ya, ada kalanya karena si korban terlalu disakiti, pokoknya saya mau pengadilan. Nah, kalau sudah begitu biarlah hakim yang memutus. Tapi selama proses itu hendaknya sebelum ada putusan pengadilan, ya ini kan si pelaku tidak ditahan karena si pelaku sudah minta maaf, nanti tinggal diserang hakim. Nah ini yang terjadi sebenarnya kemarin, sangat disayangkan terjadinya Ustadz Maher itu sampai meninggal di dalam tahanan. Ya Allah, jangan sampai terjadi lagi ya. Jadi yang ini cukup bagus ya, korban yang ingin tetap perkara diajukan pengadilan namun tersangka telah sadar, minta maaf, ya tersangka tidak perlu dilakukan penahanan ya. Jadi jangan sampai terjadinya kasus terulang kejadian seperti yang terjadi pada Ustadz Maher. Sayang sekali SE ini datang terlalu terlambat ya. Sudah ada korban, tapi paling tidak kita harapkan dengan adanya SE ini, surat edaran Kapolri ini perlu kita apresiasi dengan harapan agar hal seperti itu tidak akan terjadi lagi di kemudian hari ya. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari ya. Lalu melanjutkan yang J, penyidik agar berkoordinasi dengan JPU, jaksa penuntut umum dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dan dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan. Jadi nah ini dalam SE ini yang sangat saya suka adalah mediasinya itu dibuka seluas-luasnya ya. Jadi dibuka seluas-luasnya karena yaitu harapannya agar penerapan tindak pidana, hukum pidana ini merupakan langkah yang terakhir. Lebih baik restoratif justice tadi ya. Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan nanti nggak kapok kata enggak, karena masalah ini adalah personal satu dengan yang lain hal ya. Jadi ada orang yang jadi kan ini sepanjang saya kira SE ini tidak berlaku dengan perkara yang bersifat berpotensi memecah belah seperti SARA, radikalisme, separatis itu enggak lah, nggak bisa diterapkan. Itu kan kalau misalnya kaitannya udah berpotensi memecah belah, polisi pasti harus bersikap tegas ya. Kalau ini maksudnya untuk kasus-kasus antara orang per orang, saya rasa pihak per pihak. Nah jadi ada satu pihak dan kasus itu tidak berpotensi memecah belah. Kalau kasus itu berpotensi memecah belah bangsa, saya pikir saya mendukung kalau polisi harus melakukan tindakan yang tegas ya. Tapi kalau misalnya orang per orang seperti kayak yang terjadi karena yang viral itu Ustadz Maher, seperti yang terjadi di kasus Ustadz Maher itu kan orang per orang, antara Ustadz Maher dengan Habib Lutfi kalau nggak salah ya. Harusnya kan Ustadz Mahernya sudah minta maaf dan saya yakin Habib Lutfinya juga pasti sudah memaafkan. Nah harusnya kan kalau menggunakan ini lebih diutamakan mediasinya dulu dibandingkan hukumnya ya. Ya itu sih kalau menurut saya ya, tapi ya wallahu alam. Jadi itu. Lalu yang K, agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberi reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan ya. Jadi apa yang diambil oleh penyidik, langkah apa itu harus dilakukan pengawasan ya, pengawasan. Jadi surat edaran ini nomor 4, surat edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri. Nomor 5, demikian untuk menjadi maklum, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2021. Ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI ya. Jadi itulah saya kira
adanya surat edaran dari Kapolri ini yang merupakan satu hal yang harus diapresiasi. Mungkin ada yang mengatakan terlambat ya, karena kemarin terjadi di Ustadz Maher sudah keburu meninggal. Ya apapun lah itu kan kadang-kadang kita udah jalannya ya seperti itu. Sebenarnya saya juga menyesalkan, kenapa sih kok ada orang sampai meninggal di tahanan dengan kasus seperti ini ya. Ini yang harus dipikirkan oleh kita semua. Apa iya pantas ya, dia bukan teroris, dia bukan koruptor ya, mungkin dia manusia, punya salah, kadang-kadang keserempet lidahnya, akhirnya pemikirannya tersenggol emosi, akhirnya dia menyinggung orang lain. Tapi kan kita bangsa yang saling memaafkan, saling menghormati, bergotong royong, itu kan yang diajarkan dari dulu kita, dari kecil pendidikan. Saya rasa kalau hal-hal seperti itu bisa diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, yang merupakan ciri khas bangsa kita sebenarnya dari dulu. Tapi itu semua kan udah berubah. Kalau menurut saya udah berubah jadinya ya. Kalau sampai ada orang yang meninggal di tahanan gara-gara hal seperti ini, ya nggak ada lagi dong musyawarah, tidak ada lagi musyawarah kekeluargaan ya. Harusnya sih nggak seperti itu dong. Kita negara Pancasila, kita menjunjung tinggi Pancasila, kita harus mengerti nilai-nilai Pancasila, bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan, dan kadang-kadang kesalahan itu apa pantas. Kita harus melihat sepantas apa hukuman yang diterapkan atas kesalahan itu ya. Nah, harus adil, itu nilai-nilai Pancasila, keadilan bagi seluruh orang, bagi seluruh pihak, manusia yang adil dan beradab ya. Beradab ya. Sila kedua, manusia yang adil dan beradab, adil dan harus beradab ya. Adil kepada siapapun ya, dan beradab. Mudah-mudahan dengan adanya SE ini, kepolisian lebih profesional lagi dalam menangani kasus-kasus di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ya. Jadi undang-undang ini bisa dipergunakan sesuai dengan hasratnya, sesuai dengan tujuan utamanya waktu itu. Buat apa sih ada undang-undang ini ya? Saya orang awam, kalau saya cuma melihatnya undang-undang ini mungkin supaya menghindari, karena sekarang eranya e-commerce ya, jadi transaksinya secara online ya. Saya pikir itu untuk melindungi konsumen dari penipuan ini. Tapi di pemberitaan yang saya dengar, yang saya baca, lebih banyak undang-undang ITE ini terkait dengan kebencian, ujaran kebencian, terkait dengan pelanggaran di media sosial, itu yang terjadi. Ya mudah-mudahan, saya yakin, insya Allah mudah-mudahan bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik. Polisi juga, ya Kapolri yang baru ini bisa lebih profesional dalam menangani kasus, lebih adil, tidak pandang bulu, adil lah pokoknya, dan lebih baik, lebih profesional. Itu aja. Kita ketemu lagi nanti di isu lain. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.